Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman mahasiswa manajemen yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat yang karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar serta mengembangkan diri sendiri. Perkenalkan, saya Siva Oktana Madani. Saya mahasiswa manajemen semester 3E dengan NPM 24419. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Belajar Konsisten Tantangan Terbesar Generasi Z. Teman-teman, kita semua tahu bahwa belajar adalah proses yang membutuhkan waktu, usaha, dan ketekunan. Namun, di zaman sekarang, di mana segala sesuatu berjalan cepat dan penuh distraksi, mempertahankan konsisten itu belajar sangatlah tantangan yang tidak mudah. Banyak dari kita semangatnya itu biasanya dari awal, tetapi sulitnya itu untuk mempertahankan di tengah jalannya. Entah karena rasa bosan, terlalu banyak gangguan dari media sosial, atau bahkan kurangnya motivasi dari diri sendiri. Generasi Gen Z dikenal sebagai generasi yang cerdas, kreatif, dan melek di teknologi. Namun, di sisi lain, kemudahan akses informasi itu justru membuat kita mudah terdistraksinya. Dan itu sulit fokus pada satu hal dalam waktu yang lama. Padahal untuk mencapai hasil yang baik itu, kita tidak hanya perlu rajin, tetapi harus konsisten. Konsisten inilah yang menjadi pembedaan antara mereka yang hanya memulai dengan mereka yang benar-benar bertahan dan berhasil. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya belajar konsisten bagi kita sebagai generasi Z. Kita akan membahas bagaimana tantangan itu muncul terhadap kebiasaan belajar serta strategi pada yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan sikap konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan materi dengan semangat dan harapan bahwa setelah ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin dan konsisten dalam mengejar tujuan belajar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi presentasi dengan judul Belajar Konsisten Tantangan Terbesar Generasi Gen Z, disusun oleh saya, Siva Oktana Madani, dengan jurusan manajemen dari 3E dengan NPM 24419. Motivasi itu membuatmu memulai, tetapi konsisten itu membuatmu harus bertahan. Presentasi ini membahas mengapa konsisten menjadi hal penting dan sulit bagi generasi Gen Z, serta bagaimana cara menumbuhkan dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, untuk itu saya pertama akan membahas dari latar belakang ini. Untuk latar belakang yang di sini ada generasi Gen Z dikenal sebagai generasi yang kreatif, adaptif, dan sangat dekat dengan teknologi. Keunggulan ini banyak dari kita yang sulit menjaga konsisten, terutama dalam belajar atau mencapai target pribadi. Kita seringkali semangat di awal tetapi cepat kehilangan fokus di tengah jalannya. Jadi hal ini bukan karena lingkungan digital yang membuat kita mudah terdistraksi oleh notifikasi media sosial dan hiburan cepat. Disinilah tantangan terbesar Gen Z, bukan hanya untuk memulai, tetapi untuk tetap bertahan. Dan setelah kita membahas dari latar belakangnya, kita akan membahas tentang permasalahan dari utama ini. Yang pertama ada distraksi digital. Distraksi digital ini biasanya ada kayak notifikasi media sosial, kayak video pendek, dan game membuat itu kita lagi fokus belajar dan kita distraksi dari notif tersebut. Untuk yang kedua ada motivasi yang naik turun. Jadi ini bisa dilihat dari ketika kita melihat hasil cepatnya, kita cenderung semangatnya hilang. Jadi kita udah nemuin hasilnya dan kita udah ngelihat nih dari hasil belajarnya, dan itu tuh hasil belajarnya tuh menurun. Jadi rasa motivasi kita tuh cepat
naik turun dari motivasi tersebut. Dan untuk yang ketiga, itu tidak punya rutinitas jelas. Jadi banyaknya mahasiswa belajar hanya ketika ada ujian mendadak atau tugas mendesak yang tidak terjadwal, jadinya untuk harusnya belajar itu setiap hari ada saja dan terjadwal. Karena kita perlu mengulas dari pembahasan materi-materi yang sudah kita pertemukan dalam dosennya tersebut. Jadi dengan ini konsisten belajar juga harus perlu kita terapin. Yang keempat itu ada budaya serba instan. Jadi generasi ini sekarang terbiasa dengan hasil yang cepat, padahal belajar itu butuh proses yang panjang. Untuk dilihat dari permasalahan utama yang kita bahas ini, jadi akibatnya banyak rencana yang hanya berhenti di niat tanpa kita realisasikan. Selanjutnya kita langsung ngebahas dari dampaknya kurangnya atas konsisten ini. Jadi ketika seseorang yang tidak mampu menjaga konsistensinya, dampaknya itu cukup besar ya teman-teman. Yang pertama itu akademiknya bisa menurun. Jadi tugasnya itu tidak cepat dengan tepat waktu dan hasil belajarnya itu tidak maksimal. Yang kedua ada mental yang cepat lelah, itu kayak munculnya stres, rasa bersalah dan kehilangan arah kan. Dari yang hasil ujiannya itu tidak bagus karena belajarnya itu kan tadi enggak terkonsisten ya. Jadi si diri sendiri ini langsung kayak hopeless to hasilnya. Terus yang ketiga itu ada produktivitasnya itu menurun. Jadi bisa dijelaskan dari kita sulit fokus karena sering menunda pekerjaan. Jadi nggak terjadwal gitu. Terus yang keempat ada kehilangan kepercayaan diri. Kita tuh merasa gagal dan tidak mampu, jadi diselipin gitu. Jadi untuk konsisten ini adalah fondasi kecil yang menuntun besar tidaknya hasil apa yang kita kerjakan setiap harinya. Jadi itu cara konsisten. Selanjutnya kita sudah tahu dari permasalahan sama dampaknya, kita langsung mau bahas untuk solusi nih, agar kita tetap konsisten. Yang pertama itu solusinya, kita tetapkan tujuan dulu nih yang jelas, gimana sih, apa sih tujuan kita. Nah, jadi untuk langkah pertama kita bisa belajar konsisten adalah harus memiliki tujuan yang jelas sama realistis. Jadi kita bisa nih gunakan prinsip dari SMART goals. Jadi SMART goals ini kayak gimana? Itu tuh bisa dilihat dari spesifiknya. Kalau spesifik ini tujuannya kan kita harus jelas ya. Jadi contohnya kita harus belajar 2 bab per hari. Untuk measurable ini kita bisa dapat diukur artinya. Jadi setelah kita belajar dari per hari ini, kita harus menargetkan seminggu ini kita harus belajar berapa bab. Selanjutnya itu ada namanya achievable. Achievable ini kayak kita ya udah sesuai kemampuan, tapi kita tetap konsisten gitu dalam sehari-hari ini kita harus tetap belajar. Terus yang keempat itu ada relevan. Jadi kalau kita harus menemukan materi yang sesuai kita bisa pahami gitu. Terus yang kelima ada time bound. Untuk time bound ini tuh kita harus belajar yang dimana harus target dan kita juga harus menentukan si target itu. Itu untuk arti dari time bound. Nah, jadi untuk dari pembahasan materi ini, jadi kamu harus tulisin tuh tujuan kamu, kayak kamu bisa taruh ditempel di dinding di meja belajar kamu, itu apa sih goals kamu yang harus tercapai, biar kita tuh terus melihat ke dinding, terus kita bisa ngelihat untuk apa aja sih yang ditargetin, dan jadi kita bisa mencapai tujuan tersebut. Untuk kedua itu solusinya ada bangun rutinitas yang realistis ya. Jadi artinya konsisten tidak dibangun dari hal yang besar, tapi bisa dari kebiasaan kecil yang dilakukannya itu harus setiap hari gitu loh. Jadi untuk langkah-langkah sederhana nih, ada langkah-langkah sederhananya ya yang kita bisa bahas. Itu yang pertama, kita buat jadwal belajar yang tetap. Jadi 1 jam per hari itu harus direalisasikan. Terus yang
Yang kedua, itu ada gunakan metode Pomodoro. Itu tuh kita bisa belajar nih 1 jam per hari. Untuk si 30 menitnya itu kita membahas materi, terus 20 menitnya itu kita ngebahas soal latihannya, yang 10 menitnya lagi tuh kita untuk istirahat. Jadi biar nggak terlalu belajar banget, tapi kita ada tetap istirahatnya gitu loh di setiap harinya. Terus untuk yang ketiga itu ada hindari distraksi digital. Kalian bisa, kalau misalkan kalian lagi belajar itu kalian DND dulu aja handphonenya. Terus yang keempat ada evaluasi setiap minggunya. Jadi kita bisa dilihat nih dari progres minggu ini tuh gimana. Kalau misalkan ada yang kurang berarti kita perbaiki. Jadi untuk semua langkah-langkah ini kalian harus terapin secara rutin gitu. Terus untuk solusi yang ketiga itu ciptakan lingkungan dan dukungan yang positif. Jadi kita bisa ngeliat nih dari lingkungan kita juga harus belajar bareng-bareng gitu loh. Jadi kalau semisal kitanya doang yang belajar pasti kita pun tetap ke-distract kan. Tapi untuk itu kita harus tetap ngebahas materi ini dengan diri sendiri. Kayak untuk belajar di rumah itu kita harus adain 1 jamnya per hari. Jadi biar kita tetap konsisten gitu. Baik, setelah kita menemukan solusinya, nah kita juga harus tahu nih apa sih manfaat dari belajar konsisten ini ya guys. Jadi untuk menjaga rasa konsisten yang membawa banyak manfaat nyata itu ada bagi di kehidupan mahasiswa ya. Jadi kita bisa dilihat manfaatnya itu yang pertama ada hasil belajar meningkatkan karena waktu dimanfaatkannya kita bisa lebih efektif. Yang kedua itu ada disiplin dari terbentuknya diri kita, membuat kita lebih siap menghadapi di dunia kerja ini, karena di dunia kerja juga harus tetap konsisten ngerjain tugas-tugas di sana. Untuk yang ketiga ada kesehatan mental itu bisa lebih stabil karena kita nggak diburu-buruin dan kita bisa ngerjainnya itu enjoy. Terus yang keempat itu meningkatkan rasa percaya diri. Jadi dengan tugas kita yang meningkat hasilnya, maka kepercayaan diri dan komitmen ke diri sendiri itu lebih naik level. Jadi untuk di sini konsisten bukan hanya untuk sukses akademik, tapi juga bisa membuat karakter kita yang lebih kuat dan tangguh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga setelah ini kita semua bisa menjadi generasi yang bukan hanya pintar memulai, tetapi juga kuat untuk bertahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.